Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Diah Puspa Sinta Pradiani, CGP Angkatan 5 dari SMA Negeri 3 Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari, mengamati, memahami, dan berdiskusi pada modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada poin penting yang saya dapatkan, yaitu dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Yang pertama adalah pendidik diibaratkan sebagai petani. Yang kedua, pendidik adalah pamong. Yang ketiga, pendidik siap menerima perubahan. Yang keempat, pendidik menghamba pada murid. Kelima, pendidik memahami kodrat alam dan kodrat sama murid. Dan yang terakhir adalah pendidikan budi pekerti, salah satu menuju profil pelajar Pancasila. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu dengan melaksanakan pembelajaran bahasa Jepang yang menyenangkan menuju murid yang berakhlak, mandiri, kreatif, dan tanggung jawab. Adapun yang melatar belakanginya adalah murid merasa takut karena bahasa Jepang merupakan mata pelajaran bahasa asing yang baru mereka pelajari. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai kodratnya dan konsep merdeka belajar. Yang ketiga, menuntun murid menuju profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata kali ini adalah pembelajaran bahasa Jepang yang menyenangkan menuju murid yang berakhlak, mandiri, kreatif, dan tanggung jawab, yang merupakan dimensi dari profil pelajar Pancasila. Tujuan saya Bapak ingin menyampaikan dan komunikasi bahwa saya akan melakukan aksi nyata sesuai dengan apa yang saya dapatkan di modul 1.1, yaitu tentang konsep dan filsafat pelajaran Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini yang ingin saya terapkan di kelas 11 ini adalah pembelajaran bahasa Jepang yang menyenangkan. Mengingat di kelas 11 mereka baru pertama kali mendapatkan pelajaran bahasa Jepang yang merupakan bahasa asing. Jadi di sini supaya mereka merasa aman, kemudian senang dan nyaman, dan itu merupakan salah satu pembelajaran yang selain itu, saya juga ingin menerapkan membentuk karakter supaya terwujudnya profil. Oke, kemudian jadi ini adalah langkah berikutnya setelah mendapatkan teori. Sekarang praktik, dan mudah-mudahan apa yang didapatkan dalam teori bisa semua diimplementasikan dalam kegiatan praktik. Dan ini jadi suatu tuntunan, jadi suatu bekal nanti buat dia di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran yang aman, menyenangkan, itu adalah bagian dari program kita juga di sekolah bergerak. Dan harapannya seluruhnya bergerak, tidak hanya guru tapi juga siswa-siswa bisa beraktivitas dan mereka merasa nyaman di dalam kegiatan pembelajaran. Sekolah menjadi satu rumah yang menyenangkan aktivitas kegiatan pembelajaran. Jadi silakan bisa dilanjutkan, bisa diteruskan sambil juga mengevaluasi kira-kira apa saja yang perlu nanti kita benahi ke depan. Terima kasih atas kesempatannya, dan nanti pada saat pelaksanaan mungkin yang juga akan sering konsultasi. Oke, siap. Pada tahap pelaksanaan, langkah awal yang saya ambil adalah menggali informasi murid tentang masalah atau kekhawatiran mereka mengikuti pembelajaran bahasa Jepang. Yang kedua, harapan mereka pada saat mengikuti pembelajaran bahasa Jepang, serta pembelajaran bahasa Jepang yang bagaimana bagi mereka yang menarik atau menyenangkan. Dengan mengetahui ketiga hal tersebut, saya menjadi tahu langkah-langkah apa yang harus saya ambil dan metode apa yang harus saya lakukan
dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Jepang pada aksi nyata kali ini. Tahap selanjutnya adalah sebelum pembelajaran dimulai, saya menumbuhkan keyakinan kelas dengan membentuk kesepakatan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang dipedomani dan disepakati bersama. Dalam membentuk kesepakatan kelas ini, semua berasal dari murid. Jadi, tidak ada paksaan dari saya dan juga tidak ada kata sanksi dari saya. Semua kita sepakati bersama dan semua tahu apa konsekuensinya jika tidak menjalankan kesepakatan tersebut. Dapat huruf apa? Dapat huruf A. Dapat huruf A. Oke. Dapat huruf apa? U. Latih ya. Paling halus nih, Bu. Paling halus dapat huruf apa? Nih. Oke. Dapat huruf? Dapat huruf? Apa itu? Ta. Oke. Kamis depan mulai bawa pensil ya. Minasang. Ichi ni sang. Yang keras lagi. Minasang yoku dekimashita. 19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173、
Nggak boleh nguping yang di belakangnya. Bisik-bisik, kalau nggak bisik-bisik langsung di. Ikutin aturannya ya. Ikutin aturannya ya. Pada saat pembelajaran, saya menjelaskan materi dengan memberikan contoh kalimat, serta memberikan kesempatan murid untuk berlatih dan mencoba sendiri membuat kalimat yang disesuaikan dengan diri mereka masing-masing. Hal ini untuk melatih mereka rasa mandiri dan kreativitas.
Beloknya ke kanan. Ke kiri atau ke kanan? Selamat malam. Selamat pagi. Selamat sore. Masih pada tahap pelaksanaan, saya juga memberikan evaluasi dan refleksi apa yang sudah dikerjakan oleh murid, baik secara langsung maupun ketika mereka menyetorkan tugas. Jadi saya cek, saya beri nilai, saya berikan note atau catatan jika ada yang kurang atau yang harus diperbaiki oleh mereka. Dan di setiap akhir pembelajaran bersama murid merefleksi apa saja yang sudah dipelajari pada saat itu dan siapa yang sudah melaksanakan perbuatan dan karakter-karakter baik pada hari itu. Dampak positif dari aksi nyata yang saya lakukan adalah murid lebih bertakwa dan berakhlak. Murid lebih bisa menghargai orang lain, bersikap sopan dan beretika di kelas. Murid berlatih merefleksi diri mereka tentang perbuatan dan karakter baik yang dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung di hari itu. Selanjutnya, kekhawatiran murid yang tadinya ada semakin menipis. Justru mereka senang, merasa aman, dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran bahasa Jepang. Murid juga lebih kreatif, mandiri, dan percaya diri, serta lebih disiplin dan bertanggung jawab. Tidak hanya itu, rasa kekeluargaan dan kerjasama di dalam kelas juga semakin kuat. Ohayo, saya Gusti Putri Kasbiartini. Selama dia Sensei mengajar di kelas 11, hal yang saya rasakan adalah nyaman dan senang. Di awal pertemuan, kami melaksanakan kesepakatan kelas yang harus ditaati bersama. Selain itu, dia Sensei memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan kekhawatiran, kendala, harapan, dan PBM yang diinginkan. Karena kami baru pertama kali mendapat pelajaran bahasa Jepang, tentu saja banyak kekhawatiran yang muncul. Tetapi setelah adanya komunikasi, kami merasa lebih nyaman. Dia Sensei mengajar dengan baik dan sabar dalam memaparkan materi. Selama ini yang sudah diajarkan kepada kami tentang salam, ungkapan, ojigi, angka, dan cara memperkenalkan diri. PBM dilaksanakan dengan menyanyi, bermain game, dan pada saat kami mulai tidak fokus, dia Sensei mengajak untuk melakukan ice breaking. Selain itu, dalam menyampaikan materi diselipkan pembentukan karakter dengan membiasakan berdoa sebelum belajar, menuntun dan mengarahkan kami untuk berpikir kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Selalu memberikan motivasi kepada kami untuk tampil dengan percaya diri untuk tampil di depan kelas. Memberikan reward kepada kami yang sudah mau berusaha. Harapan saya pembelajaran seperti ini terus diterapkan oleh dia Sensei karena benar-benar memahami kami sebagai murid yang harus masih banyak belajar tentang hal. Dan harapan pribadi saya dalam pembelajaran ini dapat berbahasa Jepang yang baik dan lancar dan menjadi murid yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Perkenalkan, nama saya Agus Setiawan. Di sini saya wali kelas 11H. Saya akan memberikan testimoni dari siswa kami untuk pelajaran bahasa Jepang.
Di sini bahasa Jepang merupakan pelajaran yang baru didapatkan oleh siswa kami. Yang awalnya takut untuk belajar bahasa Jepang karena ada komunikasi yang baik antara guru dan siswa menjadi nyaman dan aman untuk belajar bahasa Jepang. Di tengah pelajaran pun diberikan pembentukan profil Pancasila kepada siswa kami.